Jika kamu menemukan sebuah sumur di Portugal, tahanlah godaan untuk menatap ke kedalamannya. Menara terbalik di kota Sintra yang penuh teka-teki ini akan membuat bulu kuduk merinding bagi siapa saja yang menemukannya, karena menara ini berputar ke bawah tanah sedalam 27 meter. Sumur ini tentu saja tidak dirancang untuk menampung air, namun tujuan sebenarnya tetap menjadi rahasia yang dijaga ketat. Berasal dari sekitar tahun 1904-an, sumur ini mungkin terlibat dalam tradisi inisiasi misterius dari kesatria Templar. Templar telah dilupakan dalam sejarah hampir 6 abad sebelum pembangunan lubang ini. Namun tradisi misterius mereka dihidupkan kembali oleh generasi berikutnya. Jadi salah satu teori mengatakan bahwa para kandidat yang ingin bergabung dengan kelompok ini pada masa itu harus menghadapi ketakutan terdalam mereka dengan menghadap ke sumur ini, menuruni tangga spiralnya dengan mata tertutup. Ketika mereka sampai di dasar menara yang terbalik itu, mereka membuka penutup mata dan dihadapkan pada pemandangan yang menakutkan. Satu-satunya jalan keluar dari labirin yang gelap ini adalah dengan terus melihat ke atas dan mengikuti cahaya. Bayangkan dirimu sedang menjelajahi rak-rak di toko buku bekas hingga menemukan buku dengan alfabet yang belum pernah kamu lihat. Kamu memutuskan untuk menggunakan aplikasi penerjemahan gambar, tapi tidak menemukan kecocokan. Karena penasaran, kamu membeli buku tersebut. Kemudian kamu menunjukkannya kepada teman dan keluargamu, tapi tidak ada yang mengenali alfabet itu. Pedagang buku langka, Wilfred Voynich, mungkin mengalami rasa frustasi yang sama pada tahun 1912 ketika dia mendapatkan apa yang kemudian menjadi buku paling misterius di dunia. Karya ini dikenal sekarang sebagai naskah Voynich dan ditulis sepenuhnya dalam bahasa yang tidak dikenal dan belum ada yang bisa mengartikannya. Halaman-halaman dari naskah abad ke-15 ini dipenuhi dengan gambar-gambar botani, tapi ini bukanlah bunga aster atau mawar pada umumnya. Bahkan, itu tidak menyerupai spesies tanaman apapun yang kita kenal. Yang membuat semuanya lebih aneh lagi adalah ilustrasi rasi bintang yang tidak kita kenal dan wanita yang berenang di kolam pemandian hijau. Menggali lebih dalam ke dunia teks-teks misterius, kita akan memulai perjalanan ke Gua Qumran di dekat Laut Mati di Timur Tengah. Pada tahun 1949, sebuah tim arkeolog menemukan 2 gulungan yang terbuat dari tembaga yang sangat teroksidasi di situs tersebut. Membuka gulungan itu merupakan tantangan besar, jadi mereka memutuskan memotong gulungan menjadi 23 bagian untuk menyelidikinya. Bayangkan betapa terkejutnya mereka ketika melihat kata-kata Ibrani seperti emas dan perak bermunculan. Tapi tidak, itu bukan faktor kuno. Itu lebih mirip peta harta karun yang menunjukkan jalan menuju lebih dari $1 juta. Sayangnya harta karun itu tidak pernah ditemukan. Namun bukan karena tidak pernah mencoba, soalnya pencariannya tidak semudah kelihatannya. Beberapa kosakata dalam Cooper Scroll bersifat teknis, dan beberapa lokasi geografis masih menjadi misteri. Ada juga satu kemungkinan terakhir, mungkin itu semua adalah karya fiksi, seperti kisah bajak laut di masa lalu. Orang-orang sering membicarakan tentang tatapan Mona Lisa yang menghantui, yang seakan-akan mengikutimu dimanapun kamu berada. Tapi pertanyaannya, apakah Mona Lisa punya alis? Kamu benar jika menjawab tidak, dan ketiadaan alisnya menambah lapisan mistik pada tatapannya. Penjelasan yang paling umum adalah bahwa standar kecantikan berbeda, dan mungkin mencabut rambut di atas mata adalah hal yang biasa pada abad ke-15. Tapi lihatlah lukisan-lukisan Italia lainnya dari masa itu, seperti La Schiaffona atau potret seorang gadis muda. Ya, ada alis, jadi tidak semua orang sepenuhnya senang dengan teori ini, seperti penemu Prancis Pascal Cote. Dia menghabiskan 3.000 jam untuk menganalisis pindaian lukisan tersebut agar menggali semua lapisan mahakarya Leonardo da Vinci. Kini dia mengklaim bahwa Mona Lisa pernah memiliki alis, namun hilang seiring waktu karena pembersihan dan restorasi. Namun beberapa sejarawan masih mempertanyakan temuannya, yang berarti bahwa gaya Mona Lisa atau ketiadaan alisnya masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Kamu memutuskan untuk melakukan perjalanan ke Rio de Janeiro, dan semua orang memberitahumu bahwa Gunung Surga Love wajib dikunjungi. Ketika kamu melihat gunung tersebut dari kejauhan, kamu menyadari bahwa batu tersebut memiliki rongga. Namun sekitar tengah hari, seluruh pemandangan berubah.
bayangan di rongga itu berbentuk seekor burung ibis tepatnya. Legenda setempat menghubungkan bentuk burung ini dengan dewa Mesir kuno, Thoth. Seolah-olah orang Mesir kuno pernah mengunjungi Rio de Janeiro dan entah bagaimana terinspirasi oleh fenomena alam itu. Tapi itu mungkin hanya kebetulan, ya secara harfiah. Namun misteri yang sebenarnya terletak di perairan sekitar Sugarloaf Mountain. Pada tahun 80-an, arkeolog Robert Marks mendapat petunjuk dari penduduk setempat tentang harta karun yang tersembunyi di bawah Teluk Guanabara. Dia menyelam dan menemukan beberapa amfora Romawi. Itu loh, vas-vas kuno dengan 2 pegangan itu. Penemuannya berpotensi memberikan bukti adanya bangkai kapal Romawi yang mungkin telah mencapai Brasil 17 abad sebelum Portugis menginjakan kakinya di sana. Namun dia tidak dapat melanjutkan penelitiannya. Dan hingga hari ini, gagasan tentang kehadiran bangsa Romawi di pesisir Brasil masih belum pasti. Lokasi sebenarnya dari makam Cleopatra bukanlah satu-satunya misteri Mesir kuno. Banyak rahasia yang terukir di dinding bangunan kuno, seperti di kuil Seti pertama. Perhatikan hieroglif ini dengan saksama, dan kamu akan melihat bentuknya yang menyerupai helikopter modern. Lihatlah ke kanan, dan kamu akan melihat ukiran yang terlihat seperti kapal selam. Aneh bukan? Penjelasan yang paling masuk akal untuk hal ini berkaitan dengan warisan dari penguasa yang berbeda. Ketika Firaun baru berkuasa, mereka menambahkan hieroglif mereka sendiri di atas hieroglif asli. Namun hal ini masih menjadi topik perdebatan karena beberapa ahli Mesir percaya bahwa hieroglif misterius ini mungkin mewakili semacam teknologi kuno. Hal yang sama berlaku untuk cahaya dendera. Gambar yang ditemukan di lorong bawah tanah kuil Hathor ini merupakan subjek kontroversi yang signifikan dalam sejarah Mesir. Beberapa peneliti berpendapat bahwa prasasti tersebut hanya menggambarkan matahari terbit, sementara yang lainnya menafsirkannya sebagai bukti adanya sistem pencahayaan modern dan memang mirip dengan tabung Crookes, salah satu eksperimen awal pelepasan listrik. Meskipun tidak ada bukti konkret bahwa orang Mesir kuno memiliki listrik modern, beberapa sejarawan percaya bahwa teori ini dapat membantu menjelaskan kenapa banyak makam yang ditemukan tidak memiliki sisa-sisa penggunaan lampu minyak atau lilin. Banyak informasi yang kita tahu tentang piramida Mesir yang misterius, tapi banyak orang cenderung lupa bahwa struktur lain yang tidak dapat dijelaskan telah ada bahkan sebelum adanya piramida. Perhentian kita berikutnya membawa kita ke Turki. Puncak bukit yang dikenal sebagai Göbekli Tepe dekat kota Urfa menyimpan sebuah rahasia kuno. Tempat ini punya lebih dari 20 selungkup batu melingkar yang berusia lebih dari 11.000 tahun. Banyak diantaranya memiliki pilar-pilar batu berbentuk T yang diukir dengan sangat indah dan dihiasi dengan figur-figur manusia yang menakutkan dengan tangan terlipat. Teori yang paling banyak diterima adalah bahwa ini merupakan kuil pertama di dunia yang kemungkinan besar digunakan untuk ritual atau acara sosial. Namun misteri terbesarnya terletak pada bagaimana kuil ini dibangun, karena situs ini sudah ada sebelum domestikasi hewan atau penggunaan peralatan logam. Jadi pembangunannya pasti sangat sulit, menantang pemahaman kita tentang garis waktu sejarah. Semoga kamu tidak takut ketinggian ya, karena kita akan terbang di atas garis Nazca. Kamu mungkin sudah pernah mendengar tentang gambar-gambar besar dan misterius yang terukir di daerah gersang di Peru ini. Bentuknya beragam, seperti laba-laba, monyet, dan bahkan ET bermata besar yang mungkin hanya seekor ikan. Kisah ini mendapat beberapa bab baru pada tahun 2022 ketika 168 gambar baru ditemukan. Gambar-gambar yang asli hanya dapat dilihat dari udara, tapi gambar-gambar baru ini jauh lebih kecil dan dapat diamati dari tanah. Namun, satu kesamaan yang dimilikinya adalah bahwa tujuan gambar-gambar ini masih belum jelas. Beberapa orang mungkin menyebutnya kalender berskala terbesar di dunia, sementara yang lain berpendapat bahwa garis-garis itu berfungsi sebagai alat untuk tujuan pertanian. Tentu saja, banyak teori yang muncul dalam upaya untuk memberi arti pada garis Nazca. Namun kenyataannya, garis-garis ini tetap menjadi salah satu misteri terpenting yang belum terpecahkan dalam sejarah.